Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya mau jawab pertanyaan lagi ya dari followersnya Labim ya, atau yang nonton video Labim. Ini teman-teman, yang ini ya, banyak sebenarnya pertanyaan, tapi saya bingung mau mulai dari mana. Ini teman-teman, dari punya Bang FR Fun Yoga Aprilianto 8152. Aduh, udah ngikutin malah error ya. Aktivasi Autodesk 2025 how to. LM itu cek di mana Bang, turunnya di mana banyak ya. Tapi yang ini ya malah error. Oke, jadi teman-teman, gimana ya saya ingin jelaskannya. Jadi syarat-syarat kita install software itu sebenarnya banyak ya, dan juga errornya seperti apa juga saya tidak tahu ya, karena Autodesk ini errornya banyak sekali teman-teman ya. Maksudnya itu dia tuh punya, tiap error itu punya kode masing-masing. Error dengan lisensinya ada, error dengan crack tuh ada, solid juga seperti itu ya. Jadi dia tuh tiap error itu ada kodenya. Nah, beberapa penonton Labim itu, karena mereka mau mengirimkan screenshot errornya, mereka kirim di Facebook ya, di Facebooknya Labim. Jadi boleh di inbox kok, dikirim saja itu screenshotnya errornya seperti apa teman-teman. Oke, jadi sekarang ini saya mau fokuskan masalah error di apa ini namanya Autodesk teman-teman ya, atau software CAD. Sini sih kita buat di notepad saja lah. Error install software CAD ya. Nah ini software CAD ini maksud saya itu adalah Autodesk Solid Numeka Siemens Air, apalagi ya, Ansys, Katia, dan lain-lain sejenisnya. Nah, jadi teman-teman ya, jadi kita fokuskan di software ini teman-teman ya, di software jenis ini, karena kan banyak jenis software ya. Kebetulan yang ditanyakan masnya ini tadi adalah software Autodesk. Sebelumnya saya mau buka dulu ini Labim ya, apa namanya ini, channel Labim ya. Nah, seperti ini nih, Matchwire Finder, ini Gipscam ini juga termasuk teman-teman ya. Gipscam ini termasuk dalam yang di sini nih. Terus apalagi ya, ini ArcGIS ya, seperti ini PSIM teman-teman ya, masuk ya. Dianya Bluebeam ini saya kurang tahu masuk apa tidak sepertinya ya. Tapi kalau mana tadi sih, ada Siemens saya di mana ini Siemens ini juga termasuk teman-teman nih. Tampilannya saja udah mirip-mirip Solid ya. Oke, jadi teman-teman, dianya ada error ya. Jadi syarat utama kalau kita mau install software itu, pertama itu harus kenali softwarenya ya. Apa itu teman-teman kenali softwarenya? Kenali softwarenya itu seperti ini. Teman-teman itu mau install software apa? Sekarang saya fokuskan saja ke sesuai pertanyaan abang tadi, Autodesk 2025 teman-teman ya. Oke, titik itu satu, softwarenya Autodesk 2025, AutoCAD, Inventor, Maya, dan lain-lain, pokoknya 2025. Nah, syarat-syaratnya itu ada teman-teman. Install software 2025 itu salah satunya OS-nya
OS-nya itu dia tidak bisa di Windows 7, Windows 8 ya. Nah, ini kan saya tidak tahu nih errornya seperti apa ya. Karena ada software itu, contohnya itu Solid, dan ini juga Autodesk, dianya itu bisa diinstal ya teman-teman, bisa diinstal sampai selesai diinstal bisa, tapi tidak bisa dijalankan dan tidak bisa di-crack. Jadi kita cuman buang waktu saja itu. Kita tunggu install selesai, tidak bisa dijalankan. Jangankan mau dijalankan ya, di-crack juga dia tidak mau. Nah, jadi itu harus kenal dulu tuh softwarenya, software apa yang maunya. Autodesk. Oke, Autodesk tahunnya berapa? Nah, kalau tahunnya di atas 2017, di atas 2018, 2017, itu gunakanlah Windows 10 atau Windows 11. Sedangkan kalau di bawah tahun 2018 atau di bawah tahun 2020 itu masih support ya sampai 2017 teman-teman ya. Kalau untuk Solid itu sampai 2017 itu dia masih support tuh, Windows 7, Windows 8 itu masih support ya. Nah, tapi kalau sudah di atas itu biasanya tidak support lagi. Nah, jadi itu kenalin dulu softwarenya maunya apa, softwarenya apa, kemudian spek apa ya namanya. Kalau game itu sistem requirement softwarenya itu seperti apa tadi ya, berhubungan dengan OS, dia mau Windows versi berapa ya, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. Nah, itu pun nanti mau versinya Windows 11 nya itu ada versi berapa ya, ada, atau Windows 10 ya, Windows 10 nya itu ada 19H2 misalnya, 20H2 ya, nah, itu dikenalin. Oke, itu yang pertama, kenalin softwarenya dulu ya. Yang kedua itu kenalin OS nya, Windows nya tadi teman-teman, kenalin OS nya plus pastikan udah di update atau jangan posisi sedang update waktu mau install software. Oke, jadi begini teman-teman ya. Kalau pusing ini tadi kenalin OS-nya, ya kita harus tahu lah OS Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 ya. Saya tadi coba install Numeka teman-teman. Numeka ini saya download versi paling baru yang saya temukan, versi 9.2, karena ada pertanyaan juga ya dari abang yang ini nih, dia pakai 8.2. Saya belum pernah install Numeka ya. Ini nih Numeka. Ya seperti biasa video saya ini juga saya informasikan ke teman-teman, biasanya saya juga memang belum pernah install ya, artinya kita belajar bareng install. Nah, saya install Numeka tadi teman-teman ceritanya. Saya install, ini Windows saya ini kan Windows 11 teman-teman, dengan update ini versi 24H2, tapi ini update terbaru tahun 2026 teman-teman ya. Versinya kalau mau cek di sini WinFair nih 24H2 versi punya saya lihat ini update terbaru. Karena apa? Karena tiba-tiba nih berubah teman-teman. Ini saya ini kan adanya di 25H2 nih, seperti ini nih, tiba-tiba dia berubah sendiri seperti ini ya. Jadi saya baru sadar tuh, dia padahal 24H2 saya tidak mau up ke 25H2, ternyata dia update sendiri ke 24H2 ini versi paling baru teman-teman ya, di Januari 2026 ini. Nah, jadi saya install Numeka tadi teman-teman. Installnya menurut saya benar ya, artinya saya ikutin semua step-stepnya ya. Mungkin teman-teman lihat sendiri, kalau step saya install saya baca dulu tuh readme nya tuh, teksnya itu saya ikuti semua, tapi dia tidak mau di run teman-teman. Setiap dia mau buka dia langsung close, dia seperti tidak kompatibel teman-teman ya, tidak kompatibel dengan OS nya. Biasanya saya klik kanan,
kemudian compatibility-nya saya ganti ke Windows 8, tetap tidak mau. Akhirnya saya coba baca-baca teman-teman, ternyata itu bisanya sampai di Windows 10, sedangkan saya Windows 11 mana versinya update juga 2026. Nah itu sama dengan error ya, karena saya tidak kenal OS saya sendiri, saya tidak kenal softwarenya ya. Tadi softwarenya mau minta apa, jadi yaitu kesalahannya di sana ya. Jadi bukan apa ya, bukan salah video, bukan salah softwarenya, software Numetikanya ya tidak salah, tapi salahnya saya tidak kenal dulu sama softwarenya, itu maunya OS-nya Windows berapa, ternyata dia cuma mau sampai Windows 10. Nah ini saya belum coba lagi nih di Windows 10 karena saya harus pindah CPU ya. Nantinya saya ada CPU satu lagi yang Windows 10. Nah saya mau coba install di sana karena saya pribadi masih penasaran ya. Nah jadi perkenali OS-nya ya. OS-nya ini tadi teman-teman ya, mau dianya itu berhubungan dengan tadi softwarenya mau OS-nya apa tuh, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 ya. Nah, sama seperti Office teman-teman ya, saya melenceng sedikit. Office 2024 diinstal di Windows 7, Windows 8 nolak terus ya. Itu memang mintanya di Windows Windows 10, Windows 11. Office 2021 juga harus di Windows 10, Windows 11. Jadi kita harus kenal tuh software sama OS-nya. Kemudian ini pastikan sudah diupdate atau jangan posisi sedang update. Jadi begini teman-teman, ini kalau kita install ini utamanya tuh jangan posisi sedang diupdate ini teman-teman ya. Jadi kalau dia posisi sedang diupdate itu biasanya di sini itu kan ada tanda kuning tuh ya, warna kuning itu dia minta restart, itu diselesaikan dulu teman-teman. Jadi posisi kita mau install itu jangan posisi sedang update ini. Jadi dia harus pastikan sudah diupdate dulu, atau pokoknya yang penting perintah untuk update di sini itu jangan sampai ada. Ini tandanya kuning atau merah ada titiknya itu dia minta restart tuh harus diselesaikan. Kenapa? Karena biasanya nanti pas install tuh gagal teman-teman. Saya sudah pengalaman itu di Solid. Waktu saya mau install, jadinya ke dalam kondisi sedang mau minta update sini ya, sedang ada kuningnya itu minta di restart. Tidak saya lakukan, dia tidak mau install teman-teman. Jadi tiap mau install kita jalankan file exe-nya itu dia ada perintah suruh nge-restart ya. Biasanya Solid memang ada perintah restart, cuman sekali saja saya restart sekali. Saya jalankan lagi seperti biasa, minta restart lagi 2 kali. Saya ada sekitar 5 kali restart waktu itu. Kok dia minta restart terus, dia tidak mau jalan ini software minta restart ya. Akhirnya saya curiga kan posisi update, karena di posisinya tuh update tuh di sini itu ada tanda kuning itu minta restart tuh, dia minta update Windowsnya. Akhirnya saya restart, nanti kan layar biru teman-teman ya, biasalah tuh jalan tuh berapa persen update-nya itu selesai. Saya cek update lagi, tanggung ya, cek update-nya di setting teman-teman ya. Kalau belum tahu di sini setting Windows update. Ini tidak usah saya ini langsung cek update ya, langsung cek update. Kalau masih ada update-nya saya selesaikan dulu. Nah, kalau tidak ada lagi ya baru saya install teman-teman ya. Nah, jadi kalau dianya kondisi ini posisi sedang update ini tolong diselesaikan dulu. Nanti kalau tidak selesai untuk software tertentu apalagi gengnya ini kemungkinan besar dia akan error ya. Jadi itu salah satu jenis errornya, tidak mau diinstal. Nah, jadi kita tadi ya tidak bisa mengada-ngada error yang mana. Jadi ya kita harus kenal softwarenya, kemudian kita OS-nya. Kemudian yang ketiga, teman-teman sebelumnya ini saya kondisikan untuk CPU atau laptopnya dia sudah speknya sudah mumpuni teman-teman ya.
sudah mumpuni, artinya sudah sanggup. Ketiga, pastikan software pendukung dalam kurung driver plus ya, plus ada yang runtime segala itu sudah terinstall. Jadi ini wajib teman-temannya bagi penginstal software jenis ini plus game ya, install game itu kalau kira-kira habis install terus dia ada error DXD sekian, nah kemudian ada habis itu ada error NV apa seperti itu, pokoknya sekian. Nah itu ada plus-plusnya ini belum diinstal teman-teman ya. Driver juga plus-plusnya ini apa teman-teman ya, ini teman-teman ya, kalau punya saya ada yang biasa saya gunakan ini teman-teman, insya Allah aman teman-teman ya. Cari di Labim itu IO runtime nih teman-teman ya. Nah, install ini ya teman, nih saya install ini, makanya ada port player teman-teman ya. Nih ya, isinya seperti ini nih. Nah ini butuh semua nih, jadi untuk software CAD game itu butuh. Nah nanti jalannya juga seperti ini, ada semua teman-teman, Direxnya ada ya. Jadi ini software tambahan ini, artinya driver plus ini harus diinstal teman-teman ya. Kalau tidak diinstal ya, kalau Windowsnya sudah include dia aman saja, tapi kalau tidak biasanya setelah diinstal mau di run ada saja errornya. Nah jadi ini, jadi kenali softwarenya, kenali OS-nya, nah, kemudian perhatikan software pendukung sudah terinstall. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat yang ini apa? Pastikan software yang mau diinstal, yang mau diinstal tidak korup ya, tidak korup atau apa ya, rusak teman-teman ya. Nah, ciri-cirinya waktu kita baru klik dia file ISO-nya dia ada tulisan korup ya atau rusak. Atau saya pernah install game GTA 5, nah berapa ya, 60 GB, kita sedang di jalan tuh tiba-tiba dia ada error, ada file yang tidak ditemukan. File tidak ditemukan itu artinya dia hanya rusak teman-teman atau korup ya. Jadi harus download lagi dari awal ya teman-teman ya, dari awal. Jadi ini harus wajib, tidak boleh korup, tidak rusak. Sebenarnya virus termasuk ya teman-teman ya, maksudnya kalau saya mau tuliskan sini pastikan komputer laptopnya tidak kena virus, saya tidak perlu tuliskan teman-teman ya, teman-teman sudah paham semua lah pasti itu. Kalau ada virusan ya exe-nya kena semua lah ya, tapi insya Allah zaman sekarang sudah pada paham virus atau tidak. Oke, jadi ini yang keempat ya, jadi tidak korup, tidak rusak. Ini bisa menyebabkan error di tengah install. Kalau yang awal ini softwarenya tidak kenal, ini bisa errornya terakhir tadi ya, sudah selesai install tidak bisa jalan juga ya. Ini juga ini terakhir nih, yang enak tuh ini tidak buang waktu teman-teman, baru mau di install langsung muncul error lah. Kalau ini sudah nunggu, udah selesai installnya ya tidak bisa dijalankan ya, gimana lah ya. Jadi ini sudah ingat ya, ini saya juga posisikan teman-teman speknya sudah mendukung ya, spek CPU atau laptopnya teman-teman. Nah jadi ini semua sih sebenarnya yang paling penting tuh ini semua. Kemudian ini juga penting ya, baca perintah installnya ada readme ya, bentuknya readme txt. Nah ini dibaca teman-teman ya, ini wajib dibaca, jadi jangan disepelekan. Ini filenya memang kecil dianya teman, ini
penting, apalagi seperti saya belum pernah buat video misalnya, kan saya harus baca dulu ini. Coba lihat video saya semuanya, pasti saya baca ini perintahnya, terserah mau bahasanya apa juga saya buka dulu. Yang penting, jadi ini jangan disepelekan, kecuali teman-teman sudah di luar kepala installnya, ya tidak perlu dibaca, tidak masalah ya. Tapi kalau belum pernah, ya seperti ini. Nah, jadi ini saja teman-teman ya, apa syarat install software itu sebenarnya bukan software untuk CAD saja, tapi untuk semua jenis software termasuk game itu syaratnya ini harus ya. Ini diingat ini ya, di Labium tadi sudah ada nih, ingat, jangan lupa di download, di install. Nah kemudian ini kalau ini semua apa namanya sudah dilakukan, kemudian dia ada error, itu ada faktor lain teman-teman ya. Jadi kalau ini sudah dilakukan, insya Allah dia aman. Tapi kalau masih ada error, ada faktor lain. Faktor lainnya itu pertama ya, faktor lain coba ya. Faktor lain. Satu, yang pertama ini sudah pernah install sebelumnya. Nah, sudah pernah install sebelumnya ini artinya sekarang ini adalah install yang kedua, anggap saja ya. Sebelum pernah install, sekarang ada install yang kedua. Kalau sudah pernah install sebelumnya ini, apa dia tetap kemudian kita install baru, contohnya Corel ya teman-teman ya. Corel kan biasa tuh, itu video sudah saya buat tuh Corel. Dia kena razia ya, kena trial, dia minta login. Kemudian kita uninstall, kemudian kita install lagi gitu, ternyata dia tetap minta login trial. Itu kan ada cara uninstallnya tuh. Jadi kalau belum sudah pernah install sebelumnya, maka dianya itu harus di uninstall teman-teman ya. Uninstallnya ini nih yang kadang jadi masalah. Jangan cuman dipikir uninstallnya cuman lewat sini ya, kontrol panel kemudian uninstall program seperti ini, tidak teman-teman ya. Untuk software model ini, software CAD ini spesial nih uninstallnya. Saya sudah buat videonya tapi belum saya upload ya. Nah, ditunggu saja, akan saya upload. Jadi dia harus di uninstall dulu teman-teman, di uninstall bagus-bagus dengan benar ya. Jadi jangan apa namanya dipikir di uninstall biasa, kemudian diinstal lagi dia berhasil, tidak ya. Besar kemungkinan bakal error tuh kalau ini di uninstallnya tidak benar ya. Kalau dia errornya tuh faktor lain satu tadi, sudah pernah diinstal sebelumnya dan belum di uninstall. Install dengan bersih. Nah, jadi ini faktor lainnya nih. Kalau kita kenapa error yang apa? Yang kedua ini, kalau error setelah install dikenalin errornya. Gimana cara kenal errornya ini teman-teman? Cara kenal errornya yaitu dia tuh ada kodenya. Biasa teman-teman semua ada kode teman-teman. Hardware tuh ada kode, misalnya printer tuh ada kodenya, paper jam dia ada kodenya, error sensor dia ada kodenya, kemudian ya kode ada, timing bell ada semua kodenya, termasuk software teman-teman ya. Autodesk ini kodenya ada banyak, Solid ada banyak, Numeka ini saya tadi belum sempat jalan ya, yang ini sementara berhasil ya. Hanya jadi dikenali kode errornya, sudah tahu kodenya berapa, nanti ada tulisan error sekian, errornya ini nih bahasa Inggris biasanya, dan kode ini. Nah nanti di browsing teman-teman apa cara penyelesaiannya itu di browsing dulu ya, di browsing dulu nanti biasanya ketemu ya, baik di web ataupun di YouTube ada. Jadi errornya itu kodenya harus tahu teman-temannya. Kalau hanya informasi error
ya saya juga tidak bisa terlalu bantu ya, seperti yang tadi ya, tidak salah sih ini ngikutin malah error. Ya memang bisa error ya, karena kalau ini feeling saya ini sih ya, kalau ngikutin malah error ini ada pertama dianya ini teman-teman ya, yang ini sudah perinstall sebelumnya ya, biasanya ada kejadian seperti ini. Jadi license-nya itu dia nyangkut tuh kalau tidak di uninstall dengan benar. Yang kedua, saya kan tadi ini tidak diinformasikan ya kode errornya seperti apa ya teman-teman ya, kode errornya seperti apa, jadi kita tidak tahu ya. Nah ini kalau elemental checknya step sudah ngikutin semua nih, ini LM toolnya tidak bisa teman-teman. Nah ini kan saya bingung ya, saya sudah buat kemudian masih ada error gimana, tapi sudah ada kok yang berhasil dia nge-inbox saya di Facebook. Jadi saya informasikan saja caranya sesuai pengalaman. Saya tidak buatkan video baru ya, kecuali memang pas saya sedang handle punya konsumen kemudian pas ada error ya saya buatkan videonya juga. Tapi kalau tidak ya ini sudah saya hapus semua ya. Tapi kalau memang kepepet bener ya dan waktu memungkinkan bisa saja ya, tapi tidak bisa dijanjikan. Jadi ini teman-teman ya, kalau masalah error itu banyak sekali masalahnya ya, bisa dari hardware juga bisa, tapi ya kita install masalah software saja dan kita spesialiskan di sini ya. Dan juga harus ingat, saya selalu sebutkan tuh dalam video saya, kalau installnya itu dinonaktifkan dulu antivirusnya sama internetnya. Nanti kalau sudah selesai install, sudah bisa jalan, silahkan lah diaktifkan lagi. Jangan lupa di block firewall ya, cek block firewallnya itu nih teman-teman ya, block firewall. Ini cara block firewall itu tidak saya tulis ini, ada di video Corel ini. Video Corel saya yang ini nih, mana sih? Nih, yang ini. Ini sebenarnya tujuannya ada block firewall teman-teman ya, softwarenya ada, saya kasihkan. Mana? Nih, ini softwarenya kan ada nih. Nih, firewall app blocker tuh ada tuh ya. Kalau link mati ya kabar-kabar saja lah, saya upload ulang. Nah, jadi di blok ini biar aman nih kalau mau online teman-teman. Nah, jadi di blok firewall kemudian online semua ya. Kalau mau ngajak install cat ini semua teman-teman. Oh ya, satu lagi ada tambahan teman-teman ya. Tapi di mana letaknya ya? Untuk software ini Autodesk ini, dia itu kalau kita awal install tuh terkadang ada centangnya Autodesk Genuine ya. Autodesk Genuine itu pokoknya jangan dicentang teman-teman ya, buang saja lah centangnya, buang, baru diinstal yang lain. Kemudian wajib diblok ya teman-teman ya, wajib diblok. Itu penyebab genuine tadi ya, penyebabnya tidak terblokir tuh. Jadi di di laptop atau CPU-nya sudah pernah terinstall itu biasanya. Sementara ini saya belum ketemu obatnya ya. Kalau sudah terinstall itu software dan sudah ke registry, saya sudah coba-coba bersih registry ya, masih saja teman-teman ya tidak bisa. Jadi saya biasanya install ulang tuh obatnya kalau Autodesk sudah terkena yang satu itu, yang pokoknya ada genuine-nya Autodesk Genuine Service kalau tidak salah, nanti dia muncul di sini tuh. Itu penyebabnya. Pertama, dari awal install tadi tidak dibuang centangnya. Yang kedua, setelah install itu tidak langsung block firewall. Nah, dia kalau tidak kita block firewall ya, itu software nge-update tuh, dia langsung connect ke servernya Autodesk. Kita langsung kena blokir tuh. Nah, kalau itu sementara saya belum ada
solusinya. Biasanya solusi satu-satunya sih saya install ulang tuh laptopnya atau CPU-nya, mau tidak mau ya, biar bersih semua registry-registrinya, install lagi dengan benar, langsung di blok firewall. Nah, insya Allah aman. Tapi kalau tidak seperti itu tidak aman ya, makanya harus di blok firewall. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan lagi boleh, tidak masalah, saya coba jawab seperti ini ya dengan video ini. Kalau sempat saya cepat buat videonya, kalau tidak ya saya cicil ya videonya, kapan saya sempat saya buatkan insya Allah. Oke teman-teman, untuk video software error ya, khusus CAT ya, Autodesk Solid dan sejenisnya ini, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga yang error bisa solved. Kalau tidak solve juga ya bisalah sharing-sharing di Facebook ya. Kalau itu tidak bisa kirim screenshot kan, di komen YouTube tidak bisa kirim screenshot, kirim saja di Facebook, di inbox saya boleh, di wallnya juga boleh. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.